integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu integrate, yang artinya menyatupadukan, mempersatukan, dan mendukung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional adalah pembaruan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Yang kedua adalah secara politis, adalah penyatuan kelompok budaya sosial dalam kesatuan wilayah tersebut. Yang ketiga adalah antropologi, yaitu proses penyesuaian di antara unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan yang utuh. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor dalam integrasi nasional. Di dalam integrasi nasional ada 3 faktor, yaitu yang pertama ialah faktor pendukung, faktor penghambat, dan faktor pendorong. Di sini saya akan menjelaskan apa itu faktor-faktor tersebut. Yang pertama ialah faktor pendorong. Faktor pendorong adalah suatu tindakan yang mendorong atau mendukung kegiatan tersebut di dalam suatu kelompok atau individu tersebut. Yang kedua adalah faktor pendorong, yaitu faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu tindakan dalam suatu kelompok atau individu tersebut. Yang ketiga adalah faktor penghambat. Penghambat adalah suatu penghalang untuk melakukan tindakan di dalam suatu kelompok atau. Selanjutnya, pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan. Integrasi itu dapat dikatakan sehingga suatu langkah yang baik untuk menyatukan suatu yang semula terpisah menjadi suatu keutuhan yang baik bagi bangsa Indonesia. Indonesia sangat dikenal dengan keanekaragamannya. Oleh sebab itu, adanya pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi yang masuk ke Indonesia membuat masyarakat Indonesia lebih memilih untuk suatu yang tren, walaupun hal tersebut membuat upaya integrasi tidak terwujud. Upaya integrasi terus dilakukan agar Indonesia menjadi satu kesatuan yang mana disebutkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana proses integrasi nasional di Indonesia? Yang pertama, modal awal integrasi nasional adalah adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Yang kedua, memasuki pada abad 20, mulai muncul berbagai organisasi perjuangan melalui organisasi sebagai awal kebangkitan nasional. Yang ketiga, pada dekade 1920-an, para pemuda tampil dalam panggung sejarah Indonesia dengan menyongsong tema persatuan dan kesatuan untuk menuju Indonesia yang merdeka. Yang keempat, pasca proklamasi kemerdekaan, Selanjutnya, ancaman terhadap integrasi nasional. Indonesia berada di tengah-tengah dua garis khatulistiwa, yaitu yang diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta berada di dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Yang pertama itu ancaman militer. Ancaman militer menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisir dan dilakukan oleh orang banyak, dan ancaman ini berada dalam negeri dan ancaman militer yang berasal dari luar negeri. Contohnya agresi, invasi, bombardemen, blokade, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan, serta perang senjata. Selanjutnya, ancaman terhadap integrasi nasional berasal dari non-militer ataupun non-militer yang memiliki karakter yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu yang tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat. Ancaman militer yang masih sering muncul ataupun ancaman yang masih sering terlihat di negara Indonesia. Contohnya itu ancaman yang berdimensi dari ideologi, politik, ancaman yang berdimensi dari ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi, dan keselamatan umum. Dan masih banyak lainnya yang ini masih sering terjadi dan masih sangat banyak beredar di negara Republik Indonesia. Selanjutnya ialah cara mengatasi ancaman integrasi nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
yang menyatakan bahwa yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia. Yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Yang kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, contoh masalah integrasi nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, perbedaan kepentingan. Yang kedua, dendam karena kekalahan dengan sekolah lain. Yang ketiga, pertentangan sosial. 4, aksi protes dan demonstrasi. 5, meningkatnya kriminalitas. 6, kenakalan remaja. Dan yang terakhir, korupsi membuat kepercayaan masyarakat menghilang. Sekian dari saya, terima kasih.